Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sadia dalam acara Learning Journal, membahas setiap pertemuan mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita. Pada pertemuan kali ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 13 bulan November tahun 2023, kelompok 7 yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Di pertemuan kali ini, kelompok 7 membahas mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Kelompok 7 memulai acara diskusi di jam 8:15 di hari Senin tanggal 13 November tahun 2023. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran, yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era Big Data membawa pengguna internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal itu akan memberi kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Dikutip dari penjelasan Marsha Nabila dalam reportasenya berjudul mendiskusikan pentingnya implementasi Big Data dalam jurnalistik di Daily Social ID. Bicara tentang media, penulis ingin menyadarkan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalis investigatif memiliki peran yang sangat penting. Jurnalis investigatif bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan membawa ke publik kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya narkoba yang melibatkan jaringan peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi untuk mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran aktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pada masyarakat. Selanjutnya ada regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang ini, para penulis baik yang menulis di media arus utama maupun media sosial tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik. Banyak berita tanpa peristiwa, kalaupun ada peristiwa tidak ada beritanya. Perang media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai pengusung pemerintah, dan ada juga media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada media dan demokrasi. Fungsi demokrasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik sphere, sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brian MC Nair menyatakan demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi. Demokrasi juga mengasumsikan khalayak dididik dan diberi pengetahuan yang cukup, sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif menggunakan informasi yang tersebar luaskan dalam ruang publik. Kesimpulannya, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan, warga jurnalis bersikap netral. Dalam menghadapi sumber berita, wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekalipun kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, wartawan tetap berpegang pada kode etik, yaitu memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan fakta secara objektif dan berimbang. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kontrol sosial, pers wajib melakukan pelatihan dan penyegaran untuk wartawan. Menurut Mas Miar Mengiang, pelatihan jurnalistik akan mengantarkan pers pada mutu dan standar jurnalisme, sekaligus ajang pendidikan profesionalisme. Mengapa membutuhkan pelatihan jurnalistik? Karena kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk karena masih sangat jauh menuju angka 100. Tahun 2019, tercatat 600 pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang sebagian besar karena pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, cloning berita, dan plagiat. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok 7 mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Saya Sadia pamit undur diri.